Bertemu kembali, Saudara. Polda Metro Jaya menghentikan perkara dua tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Penerbitan SP3 ini berselang 1 pekan setelah Egy dan Damai Lubis menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Kubu Roy menyebut ini sebagai strategi Jokowi memecah belah. Pertemuan silaturahmi itu semoga bisa dijadikan pertimbangan kemungkinan restoratif justice. Kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan, dia lawan aja tuh. Polemik ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 pada dua tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, penerbitan SP3 perkara Egy dan Damai Lubis berdasarkan hasil gelar perkara khusus setelah adanya permohonan dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan keadilan restoratif. Penerbitan SP3 ini berselang sepekan setelah Egy Sujana dan Damai Lubis menemui Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan ini, Egy membantah jika kedatangannya untuk meminta maaf pada Jokowi, melainkan memohon pada Jokowi agar ditempuh langkah restoratif justice untuk menghentikan kegaduhan perkara ijazah. Jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang meminta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Ini saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Saya harus bagaimana? Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3 kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Kasakusuk soal berdamainya Egy Sujana dengan Jokowi kini menimbulkan spekulasi. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, menilai jika Jokowi tengah panik. Strategi berdamai ini dinilai sebagai strategi Jokowi untuk memecah belah kubu Roy Suryo CS. Artinya konfirmasi yang saudara Joko Widodo sebenarnya hari ini ketakutan jika proses ini masuk ke persidangan, sehingga berusaha menggembosi perjuangan dengan mencicil untuk menjadikan para pejuang itu menjadi pengkhianat. Memang sebagian berhasil, tapi mereka terus berupaya berkomunikasi dengan Solo. Jadi semakin tawaran itu ditawarkan, semakin mengkonfirmasi memang strategi belah itu, strategi pecah belah itu bukan hanya sedang, telah, tapi akan terus dimainkan oleh kubu Jokowi. Ketua Umum Kami Jokowi, Rasman Nasution, membantah jika pertemuan Egy dan Damai Lubis dengan Jokowi sebagai upaya untuk memecah belah. Menurut Rasman, Jokowi memang sangat terbuka untuk memaafkan tersangka lain. Aturan hukum bukan rekayasa. Jadi tidak ada yang disebut dengan pecah belah oleh Bapak Jokowi. Pak Jokowi itu wait and see. Saya pastikan Kurnia dan kawan-kawan, jika ingin datang ke kediaman Bapak Jokowi, welcome, pintu terbuka. Itulah negarawannya seorang Bapak Jokowi. November 2025, polisi menetapkan 8 orang tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang masuk dalam klaster pertama telah dihentikan penyidikannya. Sementara Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa yang masuk dalam klaster kedua, berkasnya telah dilimpahkan ke kejaksaan. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah benar di balik SP3 dua tersangka ini berkaitan dengan taktik Jokowi? Saya diskusikan ini bersama analis politik Adi Prayitno. Hai Mas Adi, apa kabar? Selamat malam, Mas Tifal. Alhamdulillah baik-baik aja. Begini, pada akhirnya kan kalau sudah ada cerita yang berubah 180 derajat ini memunculkan ada pandangan Jokowi versus Roy, Rismon, Tifa. Dan ada yang melihat ini sudah bukan lagi urusannya soal penegakan hukum saja. Sejauh mana Anda menangkap itu? Ya, saya kira secara fakta politik per hari ini,
sudah ada 2 orang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, itu kemudian proses penyidikannya dihentikan alias SP3. Ini adalah fakta-fakta politik hari ini yang tidak bisa dibantah, yang tentu publik ini menganggap tidak terlepas dari setelah adanya pertemuan dari kedua belah pihak, yaitu ketika Egy Sujana dan Damai Hari Lubis berkunjung ke kediaman Pak Jokowi di Solo. Bahkan dalam pernyataan secara terbuka, Pak Jokowi juga mengakui ada pertemuan di antara dua belah pihak ini dan mengapresiasi sekaligus juga menghargai bahwa silaturahmi itu adalah hal-hal yang sifatnya mulia. Kita kan juga tahu bahwa sebenarnya Pak Jokowi juga mengatakan semoga dengan adanya pertemuan ini ada yang disebut dengan restoratif justice, yang itu merupakan kewenangan penyidik terkait dengan dua sosok ini. Jadi dua konteks ini yang sebenarnya dilihat oleh publik bahwa sebenarnya dalam proses hukum pidana yang sedang berlangsung sekalipun ada proses-proses yang sifatnya bisa dilakukan dengan cara yang lain, yaitu mediasi, ada islah dan ada perdamaian politik antara pihak-pihak yang saling terkait itu untuk menyelesaikan ini dengan cara baik-baik. Dan itulah yang kemudian ditafsirkan oleh publik, Mas Tifal, bahwa terkait dengan penghentian terhadap dua sosok ini ya tentu tidak bisa dilepaskan terkait dengan pertemuan beberapa waktu yang lalu yang ada di Solo. Karena memang banyak sekali proses hukum di negara kita itu kan dihentikan setelah kedua belah pihak itu saling bertemu dan kemudian menganggap persoalan ini dianggap selesai satu sama yang lainnya. Cuman kalau, sorry saya potong, cuman kalau dikaitkan dengan pernyataan Pak Jokowi yang pernah bilang ini bagian dari operasi besar oleh orang besar, operasi politik oleh orang besar, ini upaya Jokowi untuk melawan itu? Ya saya kira bagi saya secara prinsip hal-hal yang semacam ini adalah agak sulit untuk bisa dibuktikan ya. Tapi bagi saya secara prinsip sepertinya kalau kita bicara tentang proses hukum, masih ada proses-proses lain yang kemudian bisa diselesaikan. Seperti mediasi dan restoratif justice seperti yang terjadi ini. Oleh karena itu, sekalipun misalnya ada dugaan orang besar, ada orkestrasi, kemudian juga dikait-kaitkan dengan soal kemungkinan soal kompetisi di 2029. Nah, Bagi saya secara prinsip ya, kalau pertemuan kedua tokoh ini tidak mungkin itu hanya bertepuk sebelah tangan. Jadi kedua belah pihak ini sudah bersetuju, saling bertemu dan saling bersilaturahmi. Apakah di situ ada maaf-maafan, itu kan sebenarnya adalah persoalan teknis. Tapi publik melihat ketika ada SP3, yang itu artinya proses hukum yang terkait dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini tidak dilanjutkan, itu berarti ada ruang mediasi yang sebelumnya sudah dilakukan. Jadi ini adalah ruang-ruang persuasi yang per hari ini sedang kita lihat secara seksama, Mas Tifal. satu sisi betul ada persuasi, cuman ada yang berbeda. Karena awalnya Egy Sujana sempat menyampaikan keras begitu, mempertanyakan masalah ijazah ini sampai kemudian akhirnya dibawa ke ranah hukum. Terus kemudian terakhir kali menyampaikan kepada wartawan, memuji bahkan Joko Widodo setelah pertemuan itu terjadi di Solo, Jawa Tengah. Kita coba putar dulu pernyataan Egy Sujana berikut ini. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Jadi soal kasus ini, kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Dia lawan aja tuh. Lalu kemudian berbuah restoratif justice, apakah sesederhana itu atau ada hal lain di balik itu semua? Setahu saya kalau kita membaca korespondensi terkait dengan kisru tudingan ijazah ini, sebenarnya kan sejak lama sudah mulai muncul ruang-ruang untuk adanya dialog ya. Ada ruang-ruang komunikasi dan bahkan kalau kita mendengarkan statement sejumlah relawan Pak Jokowi, membuka ruang dialog dan minta maaf jika ada pihak-pihak yang mungkin ingin meralat bagaimana statement-statement politik terkait dengan tudingan-tudingan ijazah ini, Mas. Artinya sebenarnya sejak lama sebelum ada proses ini, misalnya naik pada persoalan hukum, ada penyidikan dan kemudian sudah ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka, kan sebenarnya ruang mediasi untuk melakukan tabayun, klarifikasi terkait dengan ijazah ini sepertinya sering kita dengarkan sejak lama. Dan bahkan kemarin salah satu relawan Jokowi, kalau tidak salah Andi Azwan dalam sebuah diskusi juga menyatakan bahwa sebenarnya Pak Jokowi masih membuka ruang bagaimana dialog-dialog dengan pihak-pihak yang selama ini menuding terkait dengan keaslian atau tidak asli terkait dengan ijazah Pak Jokowi itu masih bisa dimungkinkan. Tapi sepertinya pihak-pihak yang menuduh itu menganggap bahwa keyakinan mereka itu benar, keyakinannya itu masih bisa dibuktikan dalam konteks pengadilan. Jadi bagi saya sebenarnya ruang komunikasi politik yang semacam ini juga sering lumrah terjadi dalam persoalan hukum ya. Terus salah satunya adalah soal hukum pidana.
Artinya kalau kita menganggap ini restorasi justice dikaitkan dengan SP3, itu ada ruang lain yang masih bisa ditempuh antara kedua belah pihak yang saling berseteru, saling bersetegang, salah satunya adalah perdamaian, salah satunya adalah islah, dan ada titik temu untuk saling memaafkan satu sama yang lainnya. Tanpa ada kesepakatan ini, susah untuk melakukan restoratif justice. Karena itu adalah berketetapan hukum. Karena penyidik ya dalam konteks ini misalnya kawan-kawan di Polda pastinya sudah mengantongi begitu banyak bukti-bukti yang bisa dijadikan novum untuk menyebut seseorang itu apakah tetap tersangka atau proses penyidikan terkait dengan kasus tersangkanya itu dihentikan. Per hari ini ketika sudah muncul SP3 itu kan menganulir bagaimana putusan tersangka kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Per hari ini publik hanya melihat dua tokoh ini, dua sosok ini, Hari Lubis dan kemudian Egy Sujana, ya hanya disebut sebagai mantan ya terpidana terkait dengan tudingan ijazah. Ya selebihnya sudah selesai ini barang karena proses penyidikannya dihentikan. Agak berbeda dengan yang klaster 2 yang kemudian saat ini prosesnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, dan itu publik melihat secara hukum kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan ya tentu saja itu sudah dianggap memenuhi kriteria dan unsur-unsur pidana untuk diproses di masa-masa yang akan datang. Tapi sepertinya ruang untuk komunikasi dengan pihak klaster kedua ya sepertinya masih terbuka meski Walaupun kemudian pihak-pihak mereka yang ada. tetap bersikeras dengan pandangan mereka. Betul, dan bahkan mengatakan tidak sudi mau melakukan itu dan masih cukup yakin bahwa mereka masih bisa membuktikan tuduhan-tuduhan itu nantinya di pengadilan. Ya tinggal kita tunggu bagaimana proses hukum ini selanjutnya, Mas, karena bagi saya kalau terus misalnya terkait dengan argumentasi politik, dua belah pihak pasti saling adu kuat dan saling menegasikan satu sama yang lain. Yang bisa menghentikan ini semua ujung-ujungnya adalah proses hukum di pengadilan. Biarkanlah pengadilan yang akan menunjukkan siapa yang salah dan kemudian siapa yang benar. Singkat saja, apakah kemudian walaupun Anda sudah sempat singgung itu di sebelumnya, kalau kemudian ini dikaitkan sebagai permulaan menuju ke pemilu 2029, masuk akal tidak langkah-langkah semacam ini? Bagi saya nggak masuk akal ya jika hal-hal ini dikait-kaitkan dengan pemilu. Mungkin bagi sebagian pihak yang lain ini dikaitkan dengan soal kemungkinan persaingan menuju 2029 seperti yang disampaikan oleh banyak kalangan ya. Kalau ini dijadikan sebagai variabel, tentu itu tidak make sense. Karena publik kalau bicara tentang persaingan di 2029 adalah soal bagaimana portofolio politiknya dibangun. Baik. Bagaimana kampanye politik yang dilakukan, bagaimana penetrasi dan kerja-kerja politik ke rakyat yang dilakukan. Bukan dengan cara soal lapor-melapor terkait dengan ijazah yang saya kira ini nggak ada hubungannya dengan preferensi pilihan orang untuk datang ke TPS. Baik. Jadi ijazah ini hanya ramai di ruang publik dan sangat berjarak terkait dengan urusan-urusan pemilu di 2029. Oke, Mas Adi Praitno, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat malam, Mas. Terima kasih Mas Tifa. Selamat